Setelah kita menambahkan sejumlah event, berikutnya kita akan menambahkan sejumlah animasi lagi ya. Jadi kita tambahkan beberapa animasi tambahan. Kita kembali ke layout. Kemudian untuk mempermudahkan kita melihat tampilannya, nanti kita klik di bagian project bar, kita ubah viewport size-nya ya. Ini my game, ini kita klik. Terus kemudian ini viewportnya masih 854 kali 480 ya. Ini kita ganti aja 1280 kali 720 ya. Ini nanti yang akan tampil di layar ya. Klik di sini. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan animasi untuk sprite yang ada di untuk player biru ini ya. Ini kita klik aja. Ini pastikan bahwa sudah lognya sudah terbuka ya. Setelah itu kita pilih player. Ini. Terus ini kita klik 2 kali aja di sini. Nah, kita kembali ke animation editor yang ada di sini. Berikutnya player yang warna biru ini hanya ada 2 animasi, yaitu walk sama idle. Kita tambahkan lagi untuk animasi jump atau melompat. Ini kita klik kanan di sini, add animation. Kita rename dulu. Kita namakan aja jump. Kemudian kita open. Kita masukkan frame-frame untuk jump. Kita lihat aja jump itu ada di up ya, melompat ya, ini di sini. Ini kita masukkan aja, open seperti ini. Nah, berikutnya kita set originnya ya supaya berada di bottom. Ya, semua frame juga perlu kita set. Apply to whole ya. Oke, ini originnya sudah, posisinya sudah di bagian bawah dekat kaki. Kemudian setelah kita nambahkan animation jump, kita tambahkan, oh ya, ini kita tidak perlu loop ya, tidak perlu loop. Jadi kalau kita preview ya, ketika dia jump atau turun lompat ya, jadinya seperti ini. Berikutnya animasi yang berikutnya selain melompat atau jump, ini kita tambahkan add animation lagi. Ini kita rename animasi untuk jatuh ya, ketika dia bergerak jatuh atau fall. Kemudian di sini kita klik ya, terus open layernya, kita cari yang fall yang ini ya, yang fall, open ya, seperti ini. Kita set originnya ke bottom seperti ini. Di sini kita punya 4 animasi di sini ya. Kemudian ini kita close saja ya. Untuk loop dan segala macam ini tidak perlu di set, ini kita close saja dulu. Oke, setelah kita menambahkan sejumlah animasi untuk player yang warna biru, berikutnya kita akan menambahkan event. Jadi event ini nanti ketika objek hijau ini melakukan pergerakan ke kanan maupun ke kiri, maka animasi untuk berjalan yang ada pada player warna biru ini akan dijalankan ya. Caranya adalah kita kembali ke event sheet di sini, kemudian kita klik event, add event, kemudian kita pilih aja player box ya di sini. Klik, kemudian next. Kemudian kita cari bagian platform yang ada di sini. Kita pilih on move ya.
Jadi di sini ada animation trigger. Ini on move di sini. Kemudian kita klik next. Seperti ini nanti munculnya. Di bagian action ya. Di sini kita pilih player. Next, terus kita cari di bagian animation, set animation di sini. Next. Nah, ini animasinya ini kita isi dengan walk. Dan di sini from beginning ini biarin aja ya, from beginning. Jadi ini dimulai dari awal framenya game, kemudian done. Jadi ini maksudnya adalah ketika player box ini platform, jadi player box yang warna hijau ini kan memiliki platform behavior ya. Jadi platform behavior itu ketika nilainya itu ada pergerakan, maka animasi yang ada pada player yang warna biru ini diset untuk animasi walk gitu ya, berjalan. Jadi nanti ada pergerakan kaki di sini. Nah, ketika player box ini berhenti ya, tidak ada pergerakan, seharusnya player yang warna biru ya, player yang warna biru ini kita set animasinya untuk idle supaya dia tidak ada pergerakan ya. Kita tambahkan event lagi di sini. Kemudian kita pilih player box, kemudian next. Kemudian kita cari platform. Ya. Kemudian di situ kita pilih aja on stop ya. Sini. Kemudian next. Seperti ini, ketika dia posisinya berhenti, maka actionnya adalah si player kita set animasinya ke idle. Next, kemudian set animation. Next, kita pilih idle. Oke, kemudian done. Kita coba preview ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia prosesnya berjalan, maka animasi walk akan berjalan. Ketika dia berhenti, maka animation idle akan dijalankan. Ya. Cuman di sini ada kita belum menambahkan animation untuk jam ya. Ini masih belum ada animasi. Kita tambahkan. Kita close saja. Kita tambahkan lagi di sini add event, kemudian player box, next. Setelah itu kita cari on fall ya di sini. Jadi on fall. Kita on jump dulu ya, sebelum on fall kita on jump. Jadi ketika melompat itu harusnya kakinya agak terbuka gitu ya teman-teman. Kemudian next ya. Kemudian add action. Player yang kita klik, kemudian next. Di sini set animation ya. Set animation. Terus ini adalah kita set untuk jam. Jadi animasi yang ada di sini ini harus sesuai dengan apa yang sudah kita tambahkan di sini ya. Ya, harus sesuai dengan nama-nama yang ada di sini. Kalau di sini animasinya kita namakan lompat gitu. Di sana tadi juga harus lompat yang ada di sini ya. Di sini juga harus lompat di sini ya. Di sininya juga harus lompat. Oke, itu untuk animasi jam. Berikutnya kita tambahkan untuk animasi ketika objek ini jatuh turun ke bawah. Ya. Oh, ini player box, kemudian ini next. Kita cari on fall ya. Ketika turun ke bawah harusnya kepalanya kebalik ya teman-teman. Balik ini ya. Next. Kemudian actionnya kita klik player. Next. Terus mana ya? Set animation.
berhenti di sini. Terus di sini kita klik fall, kemudian done, ya, fall seperti ini. Jadi idle ini tidak hanya ketika playernya itu berhenti, tidak, tetapi ketika proses landing ya, setelah dari ngelompat ya, dari lompat ke atas, ketika landing, ketika turun, pas pas tepat di atas platform ya, itu seharusnya dia kita set ke idle juga. Jadi ini kita tambahkan event, kemudian layer box-nya ini diklik, kemudian landing ya, land on land ini. Setelah itu action, kemudian player ini tinggal klik, terus next, set animationnya, next di sini idle, kemudian done ya, seperti ini. Jadi ketika dia landing ya, dia posisinya adalah idle. Ketika kita preview di sini ya, nah ketika dia proses ya seperti ini ya, kita proses landing dia menjadi idle posisinya. Nah, dan di sini ketika dia jump dan ketika jump ya animasi jump akan dijalankan, ketika fall maka kepalanya ini posisinya turun ke bawah. Nah, seperti ini ya. Ya. Seperti ini.